Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelas DS4703 dengan saya Nova Arkan Wahid dan NIM 10305230009 dan juga Saya rekan saya. saya Hanif Madudin dengan NIM 1030523001105. Baik, pada kesempatan kali ini kami berdua akan mempresentasikan hasil penelitian kami sebagai pemenuhan tugas besar analisis deret waktu bagian pertama, yaitu kami beri judul Analisis Sifat Deret Waktu Indeks Kualitas Udara Jakarta berdasarkan fungsi autokorelasi dan autokorelasi parsial. Baik, selanjutnya. Nah, introduction sessionnya atau pendahuluannya, kami mengangkat indeks kualitas udara karena World Health Organization menyebutkan pada tahun 2024 konsentrasi PM2,5 di Indonesia meningkat 10 kali lipat dari standar PM2,5 yang ditetapkan oleh WHO. Tentunya ini membuat kita harus semakin waspada. Kenapa bisa seperti itu? Nah, PM2,5 itu apa? Kita bisa katakan ini adalah sebuah partikel polusi udara yang sangat halus dengan diameternya itu yang kurang dari 2,5 mikrometer. Nah, biasanya berasal dari bahan bakar, kemudian berasal dari asap dan sebagainya. Nah, ini yang sering menyebabkan sakit karena butiran-butirannya sangat halus. Nah, pada tahun 2024 di Indonesia khususnya di Jakarta itu meningkat 10 kali lipat dari standarnya yang ditetapkan oleh WHO. Nah, yang kedua adalah Air Quality Index merupakan acuan skala untuk melihat ukuran measurable dari tingkat polusi udara tersebut. Nah, dalam kasus ini kami berdua akan meneliti untuk peningkatan mitigasinya, atau tujuannya adalah ketika kita mengetahui Air Quality Index, maka kita bisa meningkatkan mitigasi gitu dengan peramalan. Nah, yang ketiga adalah ACF dan PACF atau Autocorrelation Function dan Partial Autocorrelation Function merupakan alat yang digunakan dalam mengidentifikasi pola temporal data deret waktu untuk mendapatkan wawasan atau insight terkait pola polusi udara di Jakarta. Baik, selanjutnya. Landasan teori bahwasanya ada beberapa penelitian lanjutan yang pernah memanfaatkan eh, jadi penelitian terdahulu lanjutan pernah memanfaatkan data eh, Air Quality Index di Jakarta dengan menggunakan model ARIMA dan Artificial Neural Network. Nah, penelitian lain menyebutkan juga ARIMA efektif menangkap pola dan analisis multivar dan juga ada yang merekomendasikan analisis multivariat data deret waktu penting untuk memahami interaksi data polusi dan meteorologi. Nah, kemudian Air Quality Index sendiri digunakan secara internasional untuk melakukan evaluasi tingkat polusi. Jadi ini sudah ditetapkan oleh WHO bahwasanya setiap negara atau setiap dunia itu harus memiliki Air Quality Index dan itu sudah ada standarnya, di mana untuk WHO sendiri batas aman dari PM2,5 yang tadi cukup dapat meningkatkan resiko penyakit di masyarakat itu hanya sebesar 5 mikrogram met- meter mika- 5 mikrogram per meter kubik. Nah, kemudian sebuah penelitian juga menyebutkan bahwasanya indeks kualitas udara dapat diprediksi menggunakan pola temporal dengan data yang fleksibel. Data yang fleksibel di sini itu bisa data yang terstruktur atau juga data yang tidak terstruktur. Nah, yang ketiga itu sumber emisi di Jakarta berasal dari sisa bahan bakar moda transportasi. Kemudian juga karena pembangkit listrik tenaga fosil hingga aktivitas perindustrian. Seperti kita ketahui bersama di Jakarta itu sangat banyak sekali pabrik-pabrik yang tentunya itu dapat meningkatkan resiko peningkatan polusi udara dan juga adanya transportasi, kemacetan dan sebagainya. Walaupun tidak semacet Bandung, tapi eh, masih memang banyak sekali hal-hal yang harus dipantau di Jakarta gitu, karena banyak variabelnya. Nah, namun Vital Strategis merilis data
pada tahun 2023 bahwasanya kendaraan bermotor itu sebagai penyumbang PM2,5 utama. Jadi dari beberapa variabel tadi, faktor-faktor tadi, yang paling menyumbang banyak itu adalah adalah moda transportasi yaitu kendaraan bermotor. Baik, selanjutnya. Di sini ada teori untuk autocorrelation function (ACF) dan juga partial autocorrelation function. Terlihat ada formula, formula rumus. Kemudian untuk ACF sendiri itu ada nilai autokorelasi pada leg ke K yang berlihat antara -1 hingga 1. Nah, kemudian eh, ada nilai derajat waktu pada waktu T, nilai derajat waktu pada leg sebelumnya, rata-rata observasi, dan juga jumlah total observasi. Nah, yang di sini kita perlu ketahui PHCF itu apa. Nah, PHCF ini adalah kita melihat autokorelasinya gitu ya. Tapi tidak melibatkan leg-leg yang tidak diikutkan. Misal kita ingin autokorelasi leg 100 itu. Nah, kita udah hilangkan dulu pengaruh dari leg 1, leg 2, leg 3, leg 4 itu dihilangkan terlebih dahulu. Itu yang namanya partial autocorrelation function yang membedakan dengan ACF. Nah, baik selanjutnya. Nah, ini adalah metode penelitian, yaitu pipeline yang akan kami gunakan untuk nanti bagian pembahasan, di mana yang pertama kami akan melakukan data loading. Itu ada input data, data overview, visualization, isinya ada analisis line plot, memilih calon variabel, add Fuller test atau augmented Dickey-Fowler test, itu data preprocessing, analisis rasionalitas, calon variabel, dan juga nanti ACF dan PACF. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada data loading. Dan data loading ini bisa kita sebut juga sebagai data preparation ya, penyiapan datanya. Nah, di mana datanya ini merupakan data indeks kualitas udara di Jakarta beserta variabel pendukung kualitasnya seperti ada PM2,5, PM10, kemudian ada SO2, ada ozon dan lainnya yang telah dimuat dari sumber data sekunder. Nah, apa yang kita lakukan pada tahapan data loading, kita hanya melakukan pengecekan. Misal pengecekan missing values, kemudian tentunya karena kita ingin data waktu, otomatis data tanggalnya kami lakukan transformasi ke date time. Begitu. Nah, terlihat di kolom di samping, ini adalah distribusinya dari data yang kami miliki, yaitu dengan 5.538 baris ya. Kemudian terlihat adanya missing values di PM25, PM2,5 itu ya. Se- eh, Sekian ya, itu karena di situ yang non null count itu ada 1.516 sehingga 5.538 dikurangi 1.516 datanya itu kosong begitu dan terlihat distribusinya. Baik, selanjutnya. Di sini kami akan melakukan visualisasi data. Nah, kami menggunakan kode sebagai berikut. Plot variable with filter. Kenapa kami mengatakan with filter? Karena kami ingin melihat bagaimana sebuah variabel ini kita mau melihat eh, apa namanya titik-titik datanya begitu dari tanggal dia dimulai hingga tanggal dia selesai. Nah, kami makanya menggunakan di sini kodenya ada untuk parameternya kami menggunakan date start dan juga date date end gitu. Itu sebagai acuan atau batas kita ingin eh, ngeplotnya atau ingin visualisasinya dari mana sampai mana begitu supaya tidak ya terlalu panjang. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa dari hasil visualisasi yang kita miliki. Terlihat yang pertama itu ada hasil dari ozon O3 ya, di mana O3 ini menggambarkan perubahannya selama tahun 2024. Jadi kami menggunakan datanya tahun 2024 dan secara garis besar datanya itu stasioner dalam rata-rata, tetapi tidak stasioner dalam variansinya. Kenapa? Karena ada lonjakan yang terlalu jauh yang berbeda tiap bulannya. Ini kan kita lihat ya, ada yang lonjakan tinggi, kemudian eh, beda-beda begitu, jadi nggak stabil. Nah, sehingga variannya cukup dipertanyakan.
Nah, jika diperhatikan lebih dalam, rata-rata sepanjang tahun berkisar di 30 P part per million ya, ppm part per million. Kita lihat ini, nah rata-ratanya itu di 30 di sini, 30 garis tengah ya, 30 ppm. Nah, angka tersebut menunjukkan buruknya kualitas O3 yang jauh di atas baku mutu nasional. Baik, kemudian ada analisis untuk SO2-nya, di mana SO2 ini secara visual data tersebut stasioner dalam rata-rata dan stasioner dalam varian. Kenapa kami katakan begitu? Karena terlihat bahwasanya datanya stabil gitu ya. Tidak ada yang lonjakan seperti ozon tadi yang tidak stabil dan ada yang naik sekali, kemudian ada yang tidak seperti. Nah, ini untuk SO2 itu datanya stabil dan untuk rata-rata ada di 40 part per million. Nah, ppm-nya. Sehingga dan di sini juga SO2-nya jauh dari eh, buruknya itu menunjukkan buruknya kualitas SO2 karena jauh di atas baku mutu nasional karena melebihi batas harusnya itu eh, ada batas yang diatur oleh standarnya tapi ini terlalu jauh di atas baku mutunya. Baik selanjutnya. Nah, ada selanjutnya ada CO ya, eh, karbon monoksida ya, karbon monoksida di mana CO ini secara visual menggambarkan data tersebut stasioner dalam rata-rata dan juga dalam variansi. Nah, karena kita lihat juga tidak yang terlalu berantakan seperti ozon ya. Dan ketika dilihat di sini ppm-nya itu 20 sampai 25. Nah, di sini akhirnya menggambarkan bahwasanya juga angka tersebut menunjukkan buruknya kualitas karbon monoksida yang jauh dari baku di atas baku mutu nasional. Dan juga ada NO2. Di sini secara garis besar tidak ada tren naik atau tren turun yang terbentuk di tahun tersebut. Nah, jika diperhatikan lebih dalam, rata-rata sepanjang tahun berkisar di antara 20 sampai 25 ppm. Jadi ini benar-benar datanya flat gitu ya. Turun, tidak ada kenaikan, tidak ada kenaikan pun eh, bukan yang stabil kayak lain gitu ya. Ini benar-benar datanya eh, sangat flat. Nah, angka tersebut menunjukkan buruknya kualitas NO2 yang jauh di atas baku mutu nasional. Terlebih terjadi lonjakan yang sangat tinggi di bulan Februari yang mencapai 200 ppm dan sangat jauh dari baku mutu nasional. Nah, baik. Mungkin selanjutnya akan Baik, dijelaskan oleh rekan saya. baik. Selanjutnya di sini eh, kami memasuki proses uji ADF. Setelah tadi kami melihat dari karakteristik secara garis besar tiap-tiap datanya ada 4 variabel yang eh, bisa digunakan. Nah, selanjutnya ada uji ADF. Di sini kami sebelum menguji tentunya ada proses yang harus dilakukan pada data. Karena uji ADF itu mengharuskan data terisi semua, eh, jadi kami melakukan pengisian missing value menggunakan metode forward fill dan backward fill. Nah, setelah data siap untuk dilakukan pengujian, maka eh, di sini kami mendapatkan hasil berubah berupa ada statistiknya, p-value dan eh, beberapa leg yang digunakan. Nah, pertama pada data SO2 ADF statistiknya itu ada bernilai min 33,633 dengan p-value 0,0123. Nah, jadi di sini kami menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka pada data SO2 eh, H, H0-nya itu ditolak. Nah, pada data CO ada statistiknya lebih rendah daripada SO2 yaitu min 64,212 dengan p-value eh, berkisar di 0,0001. Nah, jadi p-value sangat kecil, maka sama dengan SO2, H0 pada data CO2 juga ditolak. Kemudian pada O3 ada statistiknya min 39,367 dengan p-value 0,0018,
maka pada tingkat signifikansi 5% H0 ditolak. Kemudian pada NO2 ADF statistiknya bernilai min 44,533 dengan p-value 0,0002. Maka dengan tingkat signifikansi 5%, data NO2 juga H0 pada data NO2 juga ditolak. Nah, H0 yang pada uji ADF ini adalah mencanangkan bahwa data memiliki unit root, yaitu yang berarti data tidak stasioner. Dan pada H1-nya atau alternatifnya adalah data tidak memiliki unit root, maka stasioner. Maka dapat disimpulkan dari uji ADF tadi itu, eh, seluruh variabel yang kami gunakan ada SO2, O3, CO, dan NO2 semuanya stasioner atau tidak memiliki unit root pada tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya, setelah kami melakukan uji ADF dan kami yakin data yang kami gunakan itu stasioner, maka kami bisa masuk lanjut ke tahap berikutnya yaitu ADF, ACF, dan PACF. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, proses ini diperuntukkan untuk menentukan calon-calon model yang tepat yang akan kami gunakan untuk proses pemodelan lebih lanjut. Di sini kami membuat dua fungsi untuk melakukan plotting pada ACF dan PACF dengan parameter variabel dan rek yang akan digunakan. Baik, di sini ada plot untuk data O3 pada plot ACF dapat dilihat bahwa pola penurunannya itu adalah menurun secara sangat perlahan, sehingga ACF bernilai positif hingga berkisar ke leg ke 70 dan baru pada leg ke sekitar leg ke 15 data mulai masuk eh, ke batas eh, tingkat signifikansi. Yang mana tingkat signifikansi yang kami gunakan ini adalah 5% sesuai dengan yang kami gunakan pada uji ADF. Pada plot PACF, di sini berbeda dengan plot ACF. Pada PACF ini polanya adalah cut off yang pada leg ke 1 langsung turun secara drastis. Dan pada leg ke 4 data sudah masuk ke batas tingkat signifikansi. Jadi untuk data O3 ini, model yang cocok adalah model AR dengan orde yang bisa digunakan adalah orde 3. Berikutnya ada plot untuk data CO. Data CO di sini eh, sama seperti sebelumnya, pola pada plot ACF menunjukkan pola menurun secara perlahan dengan nilai positif pada dari awal. Kemudian untuk plot PHCF-nya sama juga, polanya itu adalah cut off dengan data pada leg kedua itu sudah masuk ke batas tingkat signifikansi. Jadi model yang cocok untuk data CO ini adalah model AR dan leg yang bisa order yang bisa digunakan adalah order 2. Kemudian di sini ada data plot untuk data NO2. Di sini pola menunjukkan pada plot ACF sama polanya juga menurun perlahan dan juga pada PACF juga sama seperti sebelumnya polanya itu adalah cut off. Jadi model yang cocok untuk data NO2 juga model AR. Selanjutnya pada data SO2 ini pola menunjukkan pada plot ACF menunjukkan pola yang menurun secara sangat perlahan. Ini lebih perlahan daripada sebelumnya sehingga baru memasuki batas pada leg sekitar leg ke 20-an. Dan pada plot ACF-nya polanya pola cut off dengan eh, pada data kelima baru memasuki batas sehingga model yang cocok adalah model AR dengan orde 4. Selanjutnya
Baik, oh maaf tadi ada kesalahan belum on mic ya. Nah, bagian saya adalah saran dan kesimpulan di mana sarannya adalah kami saran yang solutif adalah pengembangan penelitian ini menuju ke permodelan forecastingnya. Jadi karena ini adalah part ya, part satu, part 2 ini part satu hanya sampai di analisis ACF dan PACF, maka selanjutnya nanti di bagian 2 akan masuk ke bagian modelingnya. Dan juga untuk penelitian selanjutnya mungkin bukan dari kami ya, itu untuk melakukan analisis multivariat untuk variabel-variabel meteorologi seperti curah hujan, angin, dan sebagainya. Nah, kesimpulannya sendiri, penelitian ini berhasil mengidentifikasi sifat temporal dari indeks kualitas udara di Jakarta dengan menggunakan plot ACF dan PACF serta pengujian ADF pada signifikansi 5%. Calon model yang cocok adalah autoregresif atau yang sering kita sebut dengan AR dan tadi ordernya juga bermacam-macam. Baik. Baik, mungkin cukup sekian dari pemaparan presentasi dari tim kami, tim Coding Muda. Semoga dari hasil presentasi bagian pertama ini mendapatkan hasil yang maksimal dan mungkin bisa diberikan feedback untuk kedepannya. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.